Tara i'tikafa muddatin mutatabi'atin lazimahu i'tikafuha ma'at tatabu'iha. Jadi kalau dia niat untuk i'tikaf gini, i'tikaf 2 hari berturut-turut. Jadi sebutin. I'tikaf 2 hari berturut-turut atau sepekan berturut-turut. Nah, kalau begitu modelnya hendak dia harus i'tikaf tanpa memberhentikan waktu sekalipun sebentar. Jadi harus datangkan seminggu ya seminggu, 10 hari 10 hari. Kalau seandainya ada saja sehari atau beberapa waktu dia putuskan dengan tanpa sebab, maka wajib dia ulangin lagi. Ulangin lagi, ya. Dimulai dari awal lagi. Istiqnaf. Mulai lagi dari awal. Fa'in qata'aha, maka jika dia memutuskannya, wajaba alaihi istiqnafuha min jadid. Jadi kalau udah 3 hari, dia keluar tanpa sebab, atau membatalkan yang dikatakan di situ berhenti, dengan berturut-turutnya itu, ya sudah. Berarti dia harus ngulang dari hari pertama lagi. Ya. Kapan dia mengulangi? Ya udah ketika dia masuk ke masjid, dan melakukan etikafnya. Nggak harus besokannya misalnya. Dia misalnya etikaf 10 akhir sebelum bulan Ramadan, sebelum lebaran. Sebelum lebaran. Pas hari ke-8 dia putus dengan suatu hal yang bukan tidak sebab dibolehkan. Nanti kita akan sebut suatu sebab yang tidak dibolehkan untuk kita putus. Nah, berarti kan harus dari awal. Kapan itu dari awal? Apakah harus di situ dia besokannya? Sampai dia nggak lebaran, sampai nggak id, muter-muter karena dia ada 10 hari. Enggak, pas dia datang lagi ke situ, ditentukan waktunya, maka dia harus ada 10 hari. Jadi di tanggungan dia. Nanti dia kerjakan dengan waktu yang sesuai sama dia nanti. Dia atur semuanya. Fa'in qata'aha wajaba alaihi istiqnafuha min jadid. Nah, al-umur lati taqta'u tatabu'a. Perkara-perkara yang memutuskan i'tikaf tatabu tuh, yang terus-menerus. Arba'atun, ada 4. Pertama, as-sukru. Dia mabok. Ya, dia mabok. Maka ketika dia mabok, itu ngulang dari awal. Kedua, naudzubillah al-kufru, kufur. Ini perkara yang dengan sebabnya terputus i'tikaf yang secara berterus-terusan, berurutan. Kufur juga termasuk. Ya, dia niat 4 hari mau i'tikaf secara terus-menerus 4 hari berurutan. Di pertengahannya naudzubillah di kufur, ya sudah. Nanti setelah dia masuk Islam lagi, berarti kan murtad. Dia masuk Islam lagi, maka wajib untuk dia untuk melakukan i'tikaf yang dinadarkan itu. Yang ketiga, ta'ammudul jima', sengaja berhubungan intim. Yang keempat, ta'ammudul khuruj li ghairi hajah. Sengaja keluar tanpa ada hajat. Jadi nggak ada hajat, mau nyari angin doang, nggak ada hajat di keluar. Maka di situ wajib dari awal lagi i'tikafnya. Nah, hajatnya seperti apa? Kalau hajat berarti nggak putus. Kalau hajat berarti nggak putus, berarti dia boleh terus lagi deh. Misalnya udah 3 hari, dia keluar karena ada hajat. Ya. Udah hajat. Nah, itu tetap terus sampai besokan. Tetap dihitung tuh. Jadi keluarnya tetap dihitung. Wal haja mithlul marad. Hajat itu seperti sakit. In syaqqa alaihi lubthuhu fil masjidi aw khafa talwithahu. Nah, kenapa? Karena sakitnya itu membuat dia sulit untuk lama di masjid. Atau dia takut mengotori masjid. Mungkin muntah, ya kan? Nggak ada air di masjid, nggak ada tempat wudhu di luar berarti, misal.
Maka ya sudah, dia keluar. Itu ada hajat namanya. Dia keluar pulang ke rumahnya. Apalagi? Ya ketisali, mandi. Kalau nggak ada kamar mandi dalam masjid. Ya, ya suatu hal yang lumrah. Manusiawi. Dia mandi. Wa izalatin najasah. Dia hilangkan najis. Kalau misalnya ada darah, ada apa aja. Ya, yang najis dalam badannya atau kotoran dan sebagainya ada. Kotoran hewan di badannya, dia mau bersihin tuh nggak ada air misalnya masjid, ya dia keluar. Keluar itu ada hajat. Wal akli, makan. Emang masjid siapin makanan? Warteg tuh. Enggak. Keluar dimakan. Lianal akla fil masjid mimma yastahi minhu ahlul muru'ah. Bayangin. Waktu itu makan di masjid. Nah itu dia. Itu lebih dahsyat, bukan makan, ngerokok di masjid. Itu yang menghancurkan kehormatan masjid. Jangan biasain ngerokok. Kadang ya dari yang dipandang atau ustadznya sendiri. Kalau selesai ngaji dia buka Ji Samsu. Mana asbak? Keluar dari masjid. Tuh. Wasyurbi, minum. Kalau memang nggak disiapin minuman. Waqadha hajatul insan, dan memenuhi kebutuhan manusia. Wa kadzalika idza kana fi tariqihi lil hajah. Dan demikian pula jikalau di jalannya itu karena ada keperluan. Jadi, misal gini. Ketika dia misalnya di rumah, dia kan ke rumah mau makan minum. Pas lagi di rumah dapat kabar temennya sakit, dia jenguk. Nah, dia jenguk temennya. Atau kerabatnya, atau orang tuanya, atau siapa aja. Dia jenguk tuh. Tetap nggak putus dalam niat i'tikaf. Terus masih berlangsung tuh. Nggak dihitung itu semua. Wazar qadiman, dia mendatangi orang yang baru datang. Dapat kabar temannya baru pulang umroh. Baru pulang haji, dia datang jenguk. Wasalla ala janazatin, dapat kabar si fulan meninggal, lalu disolatin jenazah di musolah anu atau di masjid anu, bukan masjid yang dia itikafkan. Boleh itu. Nggak putus. Nah, al-a'dzar lati la taqtatabu. Nah, di sini ada uzur-uzur yang tidak terputus dengannya tatabu. Iktikaf yang itu berurutan terus-menerus. Idza kharaja laha la yalzamuhu niyatu isti'daf inil 'aud. Maka kalau dia keluar dengan sebab-sebab ini yang akan kita sebutkan, ya, dia tidak perlu lagi mengulang niat i'tikaf ketika kembali lagi ke masjid. Sab'atun. Al-a'dzar sab'atun tuh khabarnya. Jadi udzur-udzur yang tadi disebutkan ada 7 macam. Pertama al-junun wal ighma. Ini orang gila. Ya sudah, gila di masjid bahaya diterusin. Keluarin dah. Jangan di dalam. Tuh. Ya, indamal mu'takif fil masjid. Jadi gilanya itu di dalam atau ayahnya di dalam masjid. Au kharaja bisababihima li darurah, atau keluar dengan sebab keduanya itu karena darurat. Nih bakal dia nih, waduh. Ini tanda-tanda ayan nih. Udah kelihatan nih jalannya. Jalannya muter-muter. Mulai pengen jedotin pala nih. Udah deh keluar cepat. Nah, kita keluarin dia tuh. Karena sebab itu. Maka tidak putus. Tatabu nggak perlu lagi pas dia kembali sadar lagi, nggak perlu lagi niat baru. Tetap niat yang pertama dan tetap itu. Yang kedua al-khurud bi qirabi haq. Dipaksa. Sebagian marbot kalau dia habis isya ditutup pintu. Ane mau itikaf kagak, ente pulang cepetan. Orang ini mau itikaf, masjid ente. Di sini banyak perampoknya. Waduh, kok ente jadi sultan mana? Akhirnya dia mau itikaf, ditarik dia. Ditarik, mas tetap juga bawa teman-temannya, diusir, dibopong, dilempar langsung. Nah ini berarti
Dipaksa. Kalau dia dipaksa begitu, tetap ketika kembali lagi besok paginya nggak perlu niat baru. Al-haid, perempuan yang ketika lagi itikaf dalam keadaan dia tiba-tiba haid, ya udah keluar. Nah nanti pas sudah selesai suci balik lagi, nggak dihitung lagi, nggak perlu niat baru lagi. Al-adzan, nah menaranya berpisah dari masjid, keluar menara dari batasan Nah dia mau azan sekarang waktu zuhur, dia keluar. Setelah dia azan di menara, diturun lagi masuk masjid, nggak perlu pakai niat baru lagi. Minal muadzin ratib, tapi muadzin yang sudah ditentukan oleh imam. Kalau sebanyakan sekarang kan, ya kan, serabutan. Siapa aja azan. Tapi kalau enggak, kalau yang benar enggak, azan ditentukan. Ente yang azan. Wah aneh, ente mau aneh azan? Iya, tapi gajiannya. Harus siap berarti. Siap dari kas masjid dikasih. Itu. Ente mau aneh azan? Ya udah siapin UMR ya. UMR. Nanti ujung Ramadan THR. Kalau dia syaratkan begitu, misalnya azan, aneh mau digaji, harus dikasih. Tuh, karena dia pengaruhnya besar. Dengan sebab dia jadi sah kita puasa. Dengan sebab dia kita sah untuk sholat. Jadi kita ngandelin dia. Dan dia bukan orang sembarangan, harus cermat dan memahami tentang masuk waktunya dia tahu. Dia paham, sedikit dia pelajarin tentang takhrid awqatis sholat. Gimana cara-cara mengeluarkan waktu sholat, dia lihat, bukan dengerin aja. Masih sebelah azan belum ya? Ya kan? Taunya dari radio. Nggak boleh, harus diperhatiin. Mau yang masjid azan, nggak azan, pokoknya udah waktu, aneh azan. Mau orang lagi ngaji, orang lagi ngajar, udah waktu azan, dia azan. Ila manaratil masjidil munfasila anhu al-qaribati minhu. Tapi dengan catatan menaranya dekat, bukannya jauh. Iya, depan mata kita itu ke menara, dia keluar, dan menara itu di luar Iqamatu haddin sabata bi ghairi iqrarihi. Dia dipanggil. Karena dia mengingkari iqrar. Dia mengingkari. Dia punya jinayat misalnya, punya kesalahan. Naudzubillah, apa dia beginilah, begitu, dia minum khamr dan sebagainya, yang pasti dia tersangka. Ya udah, dia keluar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dia. Nah itu nggak batal etikafnya. Al-iddah, perempuan yang lagi di dalam dalam masjid, posisinya dia lagi etikaf, iddah. Gimana gambarannya? Idza kanat ghaira mutasabbibatin laha. Kalau idahnya tidak tanpa sebab tuh perempuan, maka etikafnya jalan terus. Sekalipun dia harus pindah balik pulang ke rumahnya, jalanin idah dong. Masa di masjid idahnya? Dipulang rumah. Tapi catatannya idahnya bukan dengan sebab dia. Gimana contohnya? Ketika lagi dia idah, tiba-tiba suaminya dapat kabar meninggal. Ya, tanpa sebab, naudzubillah, si suami jatuhin tolak. Padahal udah diizinin dia itikaf. Tuh, itu dengan tanpa sebabnya dia. Berarti kalau begitu, ya udah dia keluar iddah. Selesai iddah, dia masuk lagi ke masjid, terusin lagi. Nggak perlu dia niat baru untuk Beda kalau posisinya sudah disampaikan sama suaminya pakai talik tolak, anti itikaf di sana, aneh jatuhin tolak. Dia itikaf di masjid itu. Ya sudah, jatuh tolak dengan sebabnya dia. Berarti dia pulang ke rumahnya, ngelakuin idah, dan batal tuh itikafnya. Ya, batal. Artinya kalau dia masuk lagi ke masjid, ya sudah, wajib untuk niat baru. Mafhum? Nah. Yang terakhir ada syahadatin. Dia melaksanakan penyaksian.
dia sebagai saksi bahwa si fulan naudzubillah ngebunuh fulan. Si fulan mengambil harta fulan, dia sebagai saksi. Nah, itu catatannya ta'ayyanat alaihi, yang mana memang dia sebagai syahid. Syahid, dia sebagai syahid itu memang mau nggak mau dia doang sendirian. Udah ditentukan dia doang, nggak ada yang lain. Nggak bisa dipilih yang lain. Yang kemudian walam yumkin ada fil masjid. Dan tidak mungkin penyaksiannya itu di dalam mas. Kalau memang dimungkinkan, nggak boleh keluar. Masuk situ. Ya, datang Godi ke situ. Hakim ke situ. Untuk dia mengikrorkan, dia menyaksikan bahwa si fulan berbuat. Tapi kalau nggak mungkin, udah keluar. Nanti pas balik, nggak perlu lagi niat baru. Ya. Lalu yang keempat, nah itu sama tuh khulasa di Zubat itu. Kamagala sahibu Zubat wa abtalu inna dharat talawali bil wati walam simal inzali. Ya. Lanjut ya. Nomor 4. Syakhsun nazara i'tikafan mutatabi'an. Nah, sekarang gini. Seseorang niat untuk dia i'tikaf berurutan harinya. 2 hari, 4 hari. Tapi di dalam i'tikaf itu dia syaratkan khurut minal masjid asal mudah. Dia gini, dia ngomong, aku pengen i'tikaf di masjid sepekan. Tapi ya, aku kalau pengen keluar, aku pengen keluar. Tuh gitu. Jadi aku pengen i'tikaf sepekan. Tapi kalau terlintas pikiranku pengen keluar, aku pengen keluar. Nah, gimana itu hukumnya? Kan boleh begitu? Maksudnya bukan masalah. Kan terlintas begitu, ya kan? Iya, dia pengen i'tikaf sepekan. Tapi kan paginya dia kerja. Ya kan? Siangnya dia jalan. Sorenya dia bantu orang tua dan sebagainya. Ya. Nah, fama hukmu hadza syarti, maka apa hukum syarat ini? Batil atau enggak? Syaratnya batal enggak tuh? Fihi tafsil, di dalamnya diperincikan. Idza syaratal khuruj li aridin mubahin maksudin la yunafi al-i'tikafa. Ya. Jika dia mensyaratkan untuk keluar karena aridun mubah, karena ada sebab yang dibolehkan. Jadi dia begini, aku i'tikaf sepekan, tapi kapan waktu terlintas untuk pikiranku keluar, aneh pengen keluar. Kalau memang keluarnya itu sesuatu yang mubah, yang memang ditujukan seperti dia mau ziarah, dia mau kerja, dia mau silaturahim, misalnya gitu. La yunafil i'tikaf, tidak menafikan i'tikaf. Sahha syartuhu, maka sah syaratnya. Fin ayyana syai'an kataraddudi ala qaribin fala yatajawaz alladhi ayyanahu. Ya, sahha syartuhu. Ya, fa in ayyana syai'an. Maka sekalipun dia menentukan sesuatu. Seperti apa? Taraddud ala qarib. Ane pengen nanti i'tikaf di sini, tapi ane bakal bolak-balik. Ane i'tikaf masjid selama sepekan, tapi ane mau bolak-balik. Ya. Mau bolak-balik, buka puasa sono enak. Nanti ke tempat keluarga ane dapat lagi makanan, sono lagi dapat makanan. Nah, ane pengen begitu. Balik lagi ke masjid. Ya kan? Sekalipun itu. Ya, wa in lam yu'ayyin syai'an. Tapi jikalau dia tidak menentukan sesuatu, bal atlaq. Tapi dia atlaq. Artinya tidak menentukan sesuatu. Pokoknya dia katakan aku ini i'tikaf, ya. Tapi nggak ngomong begini, aku ini i'tikaf. Tapi nanti ketika pertanyaan i'tikaf, aku akan ke fulan. Itu kan nentuin sesuatu. Aku akan datang ke sana. Aku pengen hadir majlis. Itu nentuin. Kalau ini enggak, aku niat i'tikaf, tapi jikalau keinginanku untuk keluar, aku pengen keluar. Beda kan?
Nah itu, ketika aku pengen keluar, aku pengen keluar. Itu atlak namanya. Gimana hukumnya itu? Ya, fayajuzul khurud li kulli qardin walau dunyawiyan mubahan kaliqa amirin wa ghairihi. Nah, maka boleh itu. Apapun tujuan dia keluar, sekalipun tujuannya duniawi. Kayak tadi yang saya sampaikan. Aku itikaf sini, kalau terlintas pikiranku untuk keluar, aku keluar. Maka terserah dia. Ya kan? Dia main bola, dia mau pancing, dia mau main gundu, ya kan? Mau lari-lari, mau apa aja. Intinya, sekalipun tujuannya duniawiyah, mau dagang, mau kerja, dan sebagainya. Gitu. Enak itu dipakai, apalagi bulan suci Ramadan kayak begini. Ya kan? Ane itikaf selama 10 hari. Itikaf nazar. Tapi jika terlintas pikiran keluar, ane mau keluar. Artinya yang ada banyak luarnya. 10 hari. Tapi artinya dia datang ke situ, balik lagi nggak perlu niat itikaf baru. Tuh. Yang terakhir, idza syaratal khurud la li aridin kan gala illa an yabdu liyal khurud aw li aridin muharramin. Nah, ya. Gini. Kita ngomong lagi. Yang kedua tadi, dengerin. Yang kedua kita ngomong gini. Aku iktikaf kalau ya, nanti aku ingin keluar dengan tujuan. Itu yang kedua tuh. Ini boleh nih, yang kedua nih. Aku ingin iktikaf, lalu nanti ya, aku ingin keluar karena tujuan. Tujuan. Apa aja? Maka ini boleh. Dia mau dagang, dia mau, nah, pokoknya keluarnya ada tujuan. Tuh ya, itu ibarat yang benar begitu. Ya, yang benar begitu. Ya. Bahwa aku keluar ini ingin ada tujuan. Maka jikalau dia keluar, itu boleh. Sekalipun tujuannya duniawi. Iya. Karena ada tujuan yang mubah. Bukan tujuan yang menafikan itikaf. Nanti berikan hasil tuh. Jadi yang pertama, yang kedua. Ini yang pertama, yang kedua. Ya. Kalau yang pertama kita ngomong apa? Jadi dia ngomong, aku itikaf. Ya. Nanti aku akan keluar kepada si fulan. Nah, ditain itu. Ditentuin. Itikaf yang kedua, niatnya dia itikaf selama sepekan. Tapi nanti aku bakal keluar dengan tujuan kemana aja, tapi yang mubah. Paham tuh? Yang kedua, aku akan keluar dengan tujuan yang mubah. Nah, ini boleh dia lakukan apapun sekalipun tujuan duniawi ya. Dia mau dagang, mau silaturahim, mau jalan-jalan, ya kan? Mau tamasya, mau liburan, tujuan duniawi ya. Kalau digituin, nah ini yang kedua masih boleh nih, itu. Ya, yang ketiga ini yang tadi yang salah tuh. Apa? Kalau terlintas pikiran, ane mau keluar. Tuh. Kalau terlintas pikiran, ane mau keluar. Ini yang nggak boleh. Ini yang tidak boleh. Kalau memang ya, pokoknya nih itikaf seminggu. Tapi kalau terlintas pikiran, ane mau keluar. Ya itu dia. Yang ada 1 menit di masjid. 24 jam di rumah. Nah, itu menafikan i'tikaf. Nah, maka yang ketiga, idza syaratul khurud la li aridin, enggak ada sebab. Seperti apa? Illa an yabdu walil khuruj. Ane i'tikaf sepekan dengan catatan kalau terlintas pikiran ane bakal keluar. Pokoknya apa yang ane mau ane keluar, ane keluar. Auli aridin muharram, naudzubillah, atau dengan tujuan yang diharam, kasariqatin, tujuannya mau ngerampok. Au ghairu maksud, atau tidak ada tujuan, kata nazuh, udah kayak kita cari angin.
Cari angin dulu mau keluar. Jadi ada tujuan. Atau tujuannya diharamkan. Atau tanpa ada tujuan. Au munafin li etikaf. Yang keempat, menafikan etikaf. Kajima zaujatihi. Nah, karena kan kemarin kita bahas, kalau udah berhubungan, batal. Fala yasihu syartuhu, maka tidak sah syaratnya, bal walayan aqidu aslan. Bahkan tidak sah dari awal niatnya. Dari asal niatnya udah sah, nggak sah. Aku pengen itikaf 2 minggu. Ya. Dengan catatan kalau terlintas pikiranku keluar, aneh bakal keluar. Dari awalnya ente ngomong begitu udah nggak sah. Nggak perlu itikaf, di warteg aja udah. Jadi awalnya udah salah. Jadi asalnya sudah nggak sah. Ya. Jadi nanti dihasilkan 3 itu. Pertama ditakyinkan si fulan. Maka boleh. Yang kedua dia nggak tayin tapi ada tujuan. Anak etikaf tapi anak ada tujuan keluar. Ya, tujuan anak keluar untuk pokoknya dia ada tujuan pokoknya. Ya, untuk kerja, untuk apa lagi? Untuk silaturahim. Nah, itu boleh. Kalau niatnya begitu, ada niat di gate-nya begitu. Ya. Tapi yang ketiga itu kalau dia etikaf tanpa ada tujuan atau tujuan yang diharamkan atau tujuan yang menafikan maka hukumnya dari asalnya sudah tidak sah etikaf. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidna ilma. Ya, kita khatamkan alhamdulillah kita